Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara, itu adalah saya. Terima kasih paman. Terima kasih paman. Nah, ini memang programnya itu keluarga maju. Jadi anaknya maju, menantunya maju, terus iparnya juga maju. Cocok buat tepuk tangan lagi. Kamu ngomong-ngomong keluarga, keluarga seperti ini, bapak anak kemana-mana berdua. Pak Tugiman, mohon maaf, ini saya baru nyanyi lagunya Keluarga Cemara itu loh Pak Tugiman. Oh, keluarga Cemara, bukan keluarga Cendana. Saya kalau Pak Tugiman kan sudah menjadi keluarga yang ideal. Keluarga Tugiman. Iya, Pak Tugiman, Ibu dan Mas Alam yang pintar matematika. Wah, iya. Katanya kamu mau kuliah. Oh iya. Baru ingat. Baru ingat kalau mau kuliah. Kalau kamu mau berangkat kuliah, tolong sekalian dipanggilkan Pak Luwung. Kamu tahu Pak Luwung tadi di mana? Tadi di depan ya? Oh, di depan. Ya. Oh, di depan. Kalau begitu kamu berangkat kuliah sambil manggil Pak Luwung, ya? Ya. Ya. Nggak usah minta sangu. Oke, saya berangkat dulu ya. Iya, nggak usah minta sangu, betul. Ini Salimi sama dia kan. Ya nggak apa-apa, dia kan menghormati orang tua. Saya mendidik anak seperti itu dengan siapapun, apapun jabatannya. Kalau dengan yang lebih tua harus dihormati. Ini kan ngomong-ngomong mengenai program keluarga maju itu loh. Lah Pak Tugiman kok nggak menyuruh Mas Alam itu untuk maju jadi apa? Loh, gitu. dia maju. Maju apa? Maju tapi supaya dengan caranya sendiri. Itu bukan nempel-nempel nama saya Tugiman gitu. Ya, Pak, ada apa Pak? Panggil nama Sini, saya sini. Pak. Duduk sini. Matur nuwun. Manggil-manggil. Makasih ya Pak ya, diberi duduk yang empuk enak loh Pak. Nah, Iya Pak, iya Ini Pak. bahas tadi mengenai maju Pak Tugiman. Iya. Mas Alam itu juga pendidikannya maju. Iya, Pak Tugiman juga maju. Tapi ngomong-ngomong, Luwung ini kok malah mundur ya? mundur. Apanya yang mundur? Rambutnya mundur. Ini kan saya keturunan kompresor Pak. Jadi ciri-ciri seorang kompresor itu ya seperti saya ini. Profesor. Oh iya toh Pak, profesor ya Pak. Bukan, ini benda kompresor, bukan profesor. Ini kompresor. Terlalu banyak anginnya. Gitu loh. Itu juga maju. Apa? Kalau yang mundur rambutnya, tapi batuknya kan maju. Itu kan ciri-ciri orang yang ideal, pinter gitu Pak. Iya. Tapi saya nggak pinter kok Pak. Saya nggak orang ideal Pak. Itu yang maju itu loh. Maju itu bukan sekedar anaknya loh. Lah, tapi Bukan sekedar mantunya, bukan sekedar iparnya, lalu siapa lagi Pak Tugiman? istrinya, cucunya. Oh, Wah, juga kalau maju. cucu disuruh maju itu ya nunggunya kelamaan. Apa memang harus perlu merubah aturan lagi biar cucunya bisa maju? Nah, Pak, itu yang dimaksud maju itu apa toh Pak? Maju 57 atau itu apa toh? Saya nggak mudeng loh. Kok yang dimaksud maju itu sebenarnya apa gitu loh? Lo itu kalau zaman dulu itu saya adik-adik jadi 57 tapi sekarang nggak tahu Pak apa itu toh. Mohon diterangkan toh Pak. Ini loh maju, mencalonkan itu. Biar Kalau jadi anak gitu ya, Pak. sudah, menantu sudah, ipar juga maju. Kalau cucu harus merubah aturan-aturan lagi. Wah, lah Pak, aturan itu kan untuk mengatur biar terjadi istilahnya apa itu ya? Tidak karuan gitu loh. Tapi kalau sudah ditabrak-tabrak gitu kan ya bahaya. Iya betul itu. Itu nabrak apa nyerempet tau Pak itu? Namanya kalau gini kan
nyerempet, tapi kalau nabrak kan gini. Ya, nabrak terus disingkirkan. Tapi itu masih nyerempet ya Mas ya? Ya. Semua masalah pasti ada penyelesaian. Pak Tugiman, Ya. Mas Trimo, Iya. tenang saja. Lah itu masih yang bilang tenang, saya ada di sini. Itu semakin tenang kok. Loh, kenapa? Loh, itu kan Bu Nino itu sudah bergabung sama dia, sudah mendukung. Bu Nino siapa? Bu Nino yang mana? Itu loh, Nino warisan itu loh Mas. Ya, Ya, itu ada toh. Loh, itu kok semacam kayak model apa ya? Apa bala bantuan gitu ya? Munculnya kok setiap per 5 tahun gitu loh. Oh, dia itu memang kontrakan. Oh, tak kira itu sudah ditinggalkan sama rombongannya kok muncul lagi. Loh, padahal yang didukung itu sudah 3 kali nyalon gagal terus loh. Oh, itu namanya pendukung yang setia, Oh, tidak setia. patah semangat. Oh, bagus. Setia tidak patah semangat. Dan juga ini kan yang didukung itu dulu kan itu suka jelek-jelekkan mantan yang jadi itu katanya presiden boneka. Oh. Rombongannya itu loh. Nah, itu kan dulunya jelek-jelekin presiden boneka. Presiden boneka. Nah, kok sekarang yang ngomong itu mau dijadiin boneka juga. Lah iya namanya jadi boneka. Nah, dia dengan sukarela. Lah. Itu karena saking kebelitnya sudah 3 kali nyalon itu enggak Oh, sampai atau mungkin punya prinsip pokoknya yang penting saya jadi. Nah, Jadi walaupun boneka Pak. Oh, Mungkin pengen jadi boneka juga. bisa jadi boneka. Iya, Oh, iya. karena dulu dia mengatakan sebenarnya dia ingin seperti yang dia katakan gitu mungkin. Jar, ini saya lihat ini juga cocok jadi boneka loh. Nanti gimana? Boneka apa? Boneka santet. Yo enggak masuk boneka santet. Saya itu boneka pencet ya Mas. Boneka jalan tuh enggak tahu. Ini ngomong Pak Tuh gimana? Ya, apa? Untuk mendidik anak-anak kita itu sebenarnya seperti apa baiknya Pak Tuh gimana? Ya, baiknya itu anak-anak itu dididik secara mandiri, tidak tergantung dengan kebesaran orang tuanya. Seperti anak-anaknya Pak Mahfud itu loh. Wow, apa kamu tidak dengar ceritanya? Ya saya dengar tapi sedikit. Itu gimana Hati Pak? lagi. Caranya mendidik gimana Pak? Anak-anaknya Pak Mahfud itu dia itu tidak pernah menggunakan privilege-nya sebagai anaknya menteri atau anaknya pejabat. Privilege tahu nggak privilege? Enggak, privilege itu apa? Privilege itu kemudahan, Oh. kemudahan karena orang tuanya sebagai pejabat. Loh, padahal kan ada yang kuliah sampai ke Amsterdam. Nah, loh. itu sampai ke Amsterdam itu kuliah cari beasiswa itu dengan usahanya sendiri. Nggak ada cawe-cawenya Pak Nggak Mahfud. ada, itu sudah diweling sama Pak Mahfud. Jangan sampai memanfaatkan itu sudah semacam kesepakatan gitu loh. Jangan sampai memanfaatkan kekuatan atau nama ayahnya jangan sampai tahu. Oh, lah terus yang usahanya. Mbak Vina itu Lah, dia itu kuliah kedokteran di Surabaya sana. Itu malah dianggapnya ada dosen yang nganggep itu anaknya orang nggak mampu loh. Lah kok bisa sampai seperti itu? Malah sampai tiap hari dikasih susu sama pisang. Oh, karena dianggap anaknya orang nggak mampu. Iya, itu saking dia tidak mau mengandalkan kekuatan ayahnya. Kalau dosennya tahu sekarang pasti juga isi. Jadi kalau Lek Lowong ini malah suka loh dikasih pisang. Loh, iya. Iya. Sukanya kalau memberi malah nggak dikasihkan gini. Dan gimana? Sukanya dilempar ya Lek ya. Ya, itu kan anak saya itu nggak apa ya, hitungannya dia itu suka tantangan kok. Iya, suka tantangan. Jadi kalau dilempar dia nangis sit gitu. Saya kira kayak di kebun binatang dia bisa dilempar. Nah, itu gini. Dia juga nggak ingin apa ya menggunakan nama saya. Sebenarnya kalau menggunakan namanya Lek Lowong itu malu. Betul banget. Itu malah ada loh ceritanya tentang cucunya itu yang di sana suatu saat kan
Pak Mahfud ini mau berkunjung ke desa anaknya, ke rumah anaknya. Lah tentu saja orang-orang kampung ini mau menyambut Pak Pak Menteri. mau datang. Begitu datang, ketemu cucunya itu dijak masuk nggak mau. Ya kenapa? Katanya mau nunggu menteri yang mau datang. Padahal menterinya itu kakeknya. Semua masalah pasti ada penyelesaian. Hai. Nah begitu. Jadi kalau kita ndelalah jadi pejabat itu jangan sampai mendidik anak itu menggunakan privilege orang tuanya. Tapi kan Kalau bisa itu yang mandiri. Nah, kalau mandiri itu kan sakit toh Pak. Kok sakit? Lah gudret mandiri, duri itu sakit itu. kayak gitu. Ini loh Pak Tugiman dan juga Lek Lowong. Lah itu kan ada juga anak yang menggunakan privilege orang tuanya. Sampai menjadi role model anak muda, tetapi yang didukung tua. ini calon mau ngumpuli ketuanya gitu ya, terus sampai merubah aturan. Nah, gitu loh. Belum cukup umur tapi sudah berpengalaman. Ya, Nah, takutnya ini memang menjadi benar-benar role model anak-anak muda sekarang. Bahaya Pak Tugiman. Belum cukup umur Tapi sudah berpengalaman. diperbolehkan loh. Kalau seandainya ini dianalogikan, kalau mau menikah itu laki-laki usia 25, perempuan usia 20 tahun minimal. Minimal ya. Ini belum cukup umur tapi berpengalaman. Boleh lah. Seperti anaknya Ya anakmu. Lah anakku gimana? Lah, belum cukup umur tapi berpengalaman. Loh itu kan yang didik saya. Pengalaman. Kalau masalah itu saya pengalaman. Bener Pak Tugiman, bener Mas. Itu berarti gini ya. Kalau usia perkawinan itu kan harus ada aturan karena disesuaikan dengan kematangan jiwa dan raga mungkin dan lain-lain ya. Terus kalau ini diajukan berarti ini belum matang. Ini belum matang. Jadinya terus gimana itu? Seperti itu berarti tadi itu yang kamu ibaratnya ngomong. juga anak baru bisa naik sepeda. Harusnya habis naik sepeda kan sepeda motor dulu baru mobil. Lah tiba-tiba bisanya baru naik sepeda kok disuruh pegang mobil. Apa nanti nggak nubruk ke sana kemari? Dan sepertinya kok tergesa-gesa sekali. Dan apapun dilakukan supaya untuk memuluskan usahanya. Ada aturannya tadi ditabrak, dirubah, diganti yang baru. Pak Tugiman, Mas Lewung, Mas Trimo ya. Berarti kalau saya pikir-pikir itu nafsu ya berarti. Bentar. Kalau kamu mikir saya malah jadi curiga. Kok Selama curiga? ini kan kamu nggak pernah mikir, Le. Iya, karena saya nafsu. Sebenarnya dia itu nggak pernah mikir. Kenapa? Dia itu cuma pikirannya itu dibuat supaya baru terus gitu. Jadi nggak pernah dipakai. Bisa sayang ini. Pikirannya ini nggak pernah dipakai. Dia ngomongin apa pakai pikiran? Enggak. Saya pakai nafsu. Pakai ambisi. Loh, yang penting kalau ambisi itu kan wah semangat sekali, apalagi pakai nafsu Mas. Wah itu semangatnya orang ngantuk jadi nggak ngantuk, orang loyo jadi semangat, orang nggak kuat jadi kuat karena nafsu. Itu bagusnya untuk memotivasi dirimu sendiri. Tapi ini kan demi kalayak orang banyak, tidak bisa kita memaksakan keinginan kita sendiri. Itu enggak boleh memaksakan Iya, kehendak itu. ambisi kita sendiri nggak boleh. Semuanya harus turut aturannya. Dan Gitu. jangan sampai menggunakan privilege. Jangan sampai Kalau menggunakan Pak Ganjar bagaimana? kekuasaannya orang tuanya. Pak Tugiman. Loh, seperti Pak Ganjar itu. Mas Alam itu. Ya, saya itu ngalami sendiri. Ketemu waktu anaknya Pak Ganjar itu masih SD itu. Iya. Dia itu ikut lomba matematika di mana? sana di suatu universitas di Bogor sana. Ketemu dengan saya itu nggak ada yang tahu itu anaknya Pak Ganjar. Baru setelah ketemu Pak Ganjar, ternyata diantar ayahnya. Ayahnya itu Pak Ganjar dan dia nyetiri sendiri loh dari kotanya sampai ke Bogor. Tidak memanfaatkan fasilitas. Lek Lowong ini
menjadi sopirnya Pak Tugiman. Begitu Pak Tugiman aja udah gaya, dia cari sopir lagi untuk nyupir dia. Loh, saya karena nafsu tadi loh. Pakai privilege bosnya. Saya kan pengen nafsu, ambisi, saya jadikan satu gitu. Berarti intinya begini, Le. Gimana? Pak Tugiman ini mohon maaf, saya itu walaupun rakyat jelantah tidak berniat menggurui. Anak itu biar menjadi diri pribadinya sendiri tanpa menggunakan privilege orang tuanya. Nah, di sini kita nggak menyanjung-nyanjung anaknya Pak Mahfud atau anaknya Pak Ganjar. Tapi kita itu supaya bisa mencontoh mendidik anak yang mandiri.